wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Pecah Asik, podcast Sobat Cahaya Umat Asik. Di sini kita bisa ngobrol tentang berbagai macam topik yang informatif dan tentu saja asyik. Semoga sobat ngobrol di rumah, ayah bunda, anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap jaga prokesnya ya. Protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Apalagi ini musim-musim yang nggak tentu ya, lebih banyak hujannya. Tema kita atau topik kita hari ini yaitu tentang psikologi perkembangan. Nah, apa dan bagaimana psikologi perkembangan itu? Untuk itu di tengah-tengah kita sudah hadir sobat ngobrol kita hari ini, Bu Welly Yohania yang akrab dipanggil Bunia. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bisa duduk hadir menemani sobat podcast hari ini. Beliau akrab disapa Bunia dan merupakan salah satu pengajar di SDIT Cahaya Umat. Tapi sebenarnya Bunia punya latar belakang psikologi ya Bunia ya? Dan sempat bergabung di salah satu lembaga konsultasi, lembaga konselor. Jadi beliau punya latar belakang psikologi. Untuk itu hari ini beliau kita ajak ngobrol-ngobrol tentang psikologi perkembangan. Boleh perkenalan diri dulu Bunia. Terima kasih Miss Sari. Silakan. Assalamualaikum Sobat Pecah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Welly Yohania, biasa dipanggil dengan Bunia. Saya mengajar di SDIT Cahaya Umat di sini ya. Mengajar kelas 2, tepatnya di kelas 2 saat Abi Wakos. Mungkin ada sahabat Pecah yang di sini yang sedang menonton yang kelas 2. Bisa ketemu dengan saudara Bunia di sini. Terus Bunia punya 2 anak. Yang pertama kelas 2 SD, usianya 8 tahun. Kemudian yang kedua masih kecil, usia 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat semua. Putra putri sudah komplit ini Bunia. Putra dan putri. Oke Bunia, kita langsung saja. Sebenarnya sudah tidak sabar nih. Saya sendiri yang sudah nggak sabar ya. Pengen tahu sih sebenarnya psikologi itu apa ya? Baik, psikologi itu berasal dari kata psyche, itu jiwa. Kemudian logi itu berasal dari kata logos, yang berarti ilmu. Ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Kemudian jiwa yang seperti apa yang dipelajari? Nah, di sini ilmu psikologi itu definisinya ya, pengertiannya adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang proses mental, proses berpikir, dan proses perilaku. Karena yang namanya jiwa itu kan tidak terlihat ya. Tapi kalau perilaku itu terlihat nggak? Kelihatan dong. Terlihat ya. Nah itu yang dipelajari. Kemudian yang dipelajari adalah prosesnya. Proses menjadi berperilaku seperti apa. Misalnya Sari menangis itu kan berarti ada sebab dari menangis itu sendiri. Kenapa saya kok menangis? Menangis? Kenapa tiba-tiba senyum bahagia seperti ini ya kan? Kenapa semangat seperti ini? Nah itu yang karena ada sebab-sebab yang berada di mental kita atau proses berpikir kita, kemudian akhirnya kita mempresentasikan apa yang bisa dilihat orang lain. Itu yang dipelajari adalah prosesnya. Kenapa? Why? Seperti itu. Ilmu yang mempelajari ilmu tentang jiwa gitu ya. Dari asal katanya, etimologisnya ya. Tapi secara jauh yang dipelajari adalah proses mental yang dan psikis, proses berpikirnya yang kemudian terlihat tampak dalam perilaku. Gini Bunia, saya sendiri mungkin ya, dan mungkin kebanyakan sobat podcast yang ada di rumah, kalau kita mendengar kata psikologi itu biasanya kita langsung berasumsi
oh hubungannya dengan penyakit jiwa, atau langsung bisa membayangkan sosoknya oh sakit jiwa. Apa betul seperti itu? Belum tepat mungkin ya, kurang tepat ya. Karena yang namanya psikologi itu kan ya tadi, karena definisinya adalah mempelajari proses semua orang berperilaku. Semua orang pasti mengalami yang namanya sedih, mengalami yang namanya bahagia, atau apapun itu. Karena yang nama perilaku itu tidak lepas dari fungsi proses mental dan fungsi dari proses berpikir. Nah, kenapa kita jangan mengulik tentang apakah orang-orang yang sehat itu perlu mungkin berkonsultasi dengan psikologi atau psikolog gitu ya? Kalau menurut saya perlu, karena sebelum dia itu yang namanya kita melihat kalau orang awam itu kalau ke psikologi atau ke psikiater misalnya itu berarti orang yang punya penyakit jiwa. Oh, dalam tanda kutip mungkin crazy gitu ya. Nah, untuk pencegahan ke sana secara otomatis itu kan orang-orang yang depresi kemudian akhirnya bisa menjadi penyakit gangguan jiwa karena tidak diatasi sejak dini. Artinya berarti bukan berarti kalau kita bicara tentang psikologi itu langsung berasumsi bahwa ini pasti punya gangguan jiwa gitu ya. Jadi ya yang namanya sebelum mereka, setiap orang pasti punya stres. Entah itu ketika dia punya stres atau dia butuh teman. Kalau biasanya kan dengan sesama sahabat misalnya kan lebih, karena lebih yakin, lebih percaya, lebih aman mungkin ya. Tapi kalau misalnya sudah ke misalnya nafsu makan berkurang, mengurung diri di kamar, misalnya sudah tahap-tahap yang kok kurang wajar ya, kok tidak seperti biasanya, nah itu mungkin perlu dikonsultasikan penyebabnya apa, terus kenapa. Kalau teman kan biasanya mendengarkan ya, kalau sama teman, sama sahabat itu kan biasanya mendengarkan, terus kemudian memberikan nasihat yang sekiranya ya buat mencoba untuk memecahkan masalahnya dengan pandangan sudut pandang yang lain. Cuma kalau yang psikologi itu ketika memang sudah tidak sanggup kok kemudian dia secara aktivitas dia terganggu, nah itu baru bisa dikonsultasikan. Ada apa namanya tahapannya atau fasenya sampai kita nanti harus berkonsultasi pada seorang psikolog. Tapi sekali lagi garis bawahnya adalah kalau kita bicara psikologi tidak melulu terus kita mempunyai penilaian atau menjudge oh itu pasti penyakit jiwa gitu ya, gangguan kejiwaan. Tidak seperti itu sobat podcast kalian. Oke Bu Nia, seberapa pentingnya kita itu nggak harus belajar seperti di kuliah gitu ya, seberapa pentingnya kita itu ngerti atau paham tentang psikologi gitu. Apakah kita harus tahu atau nggak perlu tahu lah ya, pokoknya urip wis gitu saja, nggak penting gitu. Nah, jadi gini, psikologi itu kan berkembang ya, setiap masanya itu kan berkembang, teorinya juga berkembang. Jadi contoh kecilnya adalah parenting ya. Kenapa orang tua perlu open mind ya? Karena anak tidak bisa, misalnya saya dulu juga diasuh sama orang tua saya dengan misalnya otoritas, pola asuh yang otoritas. Saya juga jadi sukses kok sekarang, dan itu saya terapkan ke anak saya. Tapi zamannya kan sudah berbeda. Jadi memang kita perlu yang namanya nggak harus semua, kita nggak harus masuk kuliah psikologi, enggak. Tapi paling tidak psikologi itu apa? Perlu nggak sih kita? Atau kita kan juga punya yang namanya lingkup, nggak usah buat mungkin anak yang belum punya anak, mungkin buat diri kita sendiri lah. Kita perkembangan, saya sekarang usia saya remaja, saya itu sebenarnya di usia sekarang itu saya idealnya seperti apa, bisa mengukur untuk diri kita sendiri. Misalnya contoh perkembangannya seperti itu, atau misalnya dalam misalnya ketika saya kok ngerasa tidak sama dengan yang lainnya ya, itu kenapa dengan saya. Nah kalau kita sedikit aja itu mengetahui tentang psikologi itu apa, kemudian perkembangan atau mungkin cara pemesanan dan lain-lain, itu paling tidak bisa buat diri kita sendiri. Nah artinya berarti pentingnya kita tahu ya, nggak mesti belajar secara holistik utuh.
setidaknya kita bisa mengantisipasi ketika memasuki jenjang tahapan-tahapan usia gitu ya, ataupun ketika kita menghadapi masalah di jenjang usia tertentu, setidaknya kita tahu dan bisa menyikapinya gitu ya. Artinya siapa saja boleh belajar dan untuk lebih siap apabila ada sesuatu yang terjadi, atau lebih prepare, lebih bersiap kalau itu terjadi di mungkin di lingkungan sekitar kita, atau minimal diri kita sendiri. Nah, tema kita hari ini kan tentang psikologi perkembangan, Bu Nia. Kalau theoretically secara teoritisnya berat sekali ya. Secara teoritisnya, secara umum kalau kita boleh tahu ya, tadi sekedar tahu saja boleh dong, biar kita ngerti setiap jenjangnya itu ada apa, bagaimana, dan kita bisa lebih bersiap untuk menghadapinya. Tahapan-tahapannya apa saja, Bu Nia? Kalau ya tahapan perkembangan ya, di sini ada beberapa, tapi saya ambil 4 dulu karena nanti. Yang pertama itu tahap sensori motor. Sensori motor itu 0 sampai 2 tahun. Jadi, tahap sensori motorik. Bisa lebih dekat mungkin Bu Nia? Oke. Ini saya gini aja. Oke. Pertama tahap sensori motorik, usia 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya? Nah, kemudian yang kedua itu ada tahap praoperasional. Praoperasional. Ini kok operasional ya istilahnya kok. Tahap praoperasional itu usia 2 sampai 7 tahun. 2 sampai 7 tahun. Praoperasional. Tadi yang pertama apa kok saya lupa ya? Yang pertama itu sensori motorik. Sensori motorik, lebih ke motorik gitu. Kemudian praoperasional, praoperasional. 4 ya tadi ya. Ketiganya operasional itu sendiri. Operasional itu berarti dari 7 sampai 11 tahun. Oh, pendek ya? 7 sampai 11 tahun. Ya, 7 sampai 11 tahun. Kemudian ada lagi tahap formal. Itu 11 tahun ke atas. 11 tahun ke atas. Ya, Cuma nanti ada tahap perkembangan lagi yang namanya tahap perkembangan ketika dia usia dewasa, kemudian ada lansia, tapi itu berdiri sendiri-sendiri. Cuman kita di sini perkembangan anak ini kita ambil sampai ke 11 tahun ke atasnya sampai remaja gitu. Oke, berarti untuk sementara kita batasi sampai ke kelompok 4 jenjang ini ya. 0 sampai 2. Apa tadi coba? Sensori motorik. Ini ketahuan kalau kuliah nggak langsung paham. Yang kemudian praoperasional 2 sampai 7 tahun gitu ya. Operasi konkret. Yang ketiga operasi konkret. Operasional. Operasi sekolahnya dia operasi konkret. Operasi konkretnya 7 sampai 11 tadi ya. 7 sampai 11 kemudian terakhir 11 jenjang formal tadi saya formal. 11 ke atas. Ada 4 ya. Ada 4. Nah, ada 4 ya. Untuk sobat podcast semuanya, kita nanti akan membuat ini berseri ya, sesuai dengan 4 jenjang tadi. Kalau memungkinkan kita juga akan bahas sampai nanti ke lansia, karena insya Allah kita juga akan sampai tahap ke sana ya, insya Allah. Semoga diberi umur panjang dan berkah, semoga ya. Sobat podcast semuanya juga di rumah bisa, semoga diberi umur panjang dan tentu saja berkah. Tapi kita masuk ke 4 sesi ini dulu. Nah, untuk kali ini kita ke jenjang yang pertama dulu, 0 sampai 2 tahun. Ya. Mau Bu Nia, seperti apa proses perkembangan itu? Berarti bayi atau janin ya? Bayi ya. Itu berarti bayi 0 sampai 2 tahun. Monggo Bu Nia, kita lihat dari sisi apanya dulu, fisiknya, apanya gitu. Nanti biar mengalir aja. Oke. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tahap 4 tadi ya. Mungkin hanya definisi atau yang kedua tadi apa, ketiga apa? Mungkin poinnya dulu ya. Yang pertama itu adalah sensori motorik. Bisa lebih dekat sini Bu Nia. Nanti kok suaranya nggak kedengeran gitu. Sebentar ya, saya posisi dulu. Iya, yang pakai headset nanti kok sudah pakai headset nggak kedengeran gitu ya. Iya. Sudah jelas? Lemah lembut suara. Sudah jelas? Oh jelas. Oh iya. Silakan. Yang pertama tadi adalah sensori motorik. Sensori motorik itu usia 0 sampai 2 tahun ya. Usia 0 sampai 2 tahun ini
sensori itu kan indera ya. Motorik itu kan motorik gerakan ya. Gerakan ya. Kemudian gerakan ini juga ada gerakan, sering dengar gerakan kasar, gerakan halus, motorik kasar dan motorik halus. Nah, itu gerakan. Nah, begitu dulu. Kemudian yang kedua tadi apa? Ayo. Operasional 2 sampai 7 tahun. Operasional ini intinya adalah mereka itu lebih ke egosentris, terpusat dengan dirinya sendiri. Masih terpusat dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga tadi apa? Operasional dong. Operasional konkret. Ini perbaikan dari yang tahap sebelumnya. Perbaikan dari, karena yang tahap sebelumnya dia adalah berpusat dengan egosentris atau berpusat dengan dirinya sendiri. Kemudian di tahap selanjutnya itu operasional konkret tadi dia mulai belajar untuk perbaikan, dia ada orang lain loh, tidak hanya dirinya sendiri, menyadari keberadaan orang lain. Bukan menyadari, mungkin lebih ke saya ini ada orang lain di sekitar saya yang harus saya juga tidak, yaitu perbaikan dari egosentrisnya tadi. Kemudian setelah, tapi untuk anak-anak yang operasional konkret ini, dia baru bisa dia dengan dirinya, dia dengan orang lain yang di sekitarnya aja. Jadi lebih ke simbol-simbol, dia belum bisa berpikir secara abstrak atau menganalisa. Jadi masih tahap itu aja. Kemudian di tahapan yang selanjutnya formal ya. Karena tahapan normal usia berapa tadi? 11 ke atas. Cerdas sekali ya. Belum langsung ya. Belum 10 menit saya. Nanti 10 menit kemudian jadi yang tanya saya juga lupa apa tadi yang pertama gitu ya. Nah itu mereka sudah bisa menganalisa sesuatu. Mungkin dengan simbol-simbol, tapi bukan yang menganalisa secara keseluruhan atau abstrak gitu ya. Itu. Nah, kembali lagi itu cuplikan sedikit-sedikit. Jadi memang sangat dari perkembangan tahapan yang pertama sampai yang terakhir itu saling berkaitan, berkesinambungannya. Jadi itu tadi clue-nya tentang pembagian 4 tahap perkembangan di proses awal, tahapan awal. Karena nanti di jenjang selanjutnya di angka 11 tahun sampai ke lansia itu ada pembahasan yang lebih lanjut. Berarti kalau 0 sampai 11 tahun ini dari usia PAUD sampai, kalau jenjang pendidikannya berarti hanya sampai sekolah dasar ya, belum sampai ke lanjutan. Kita ke tahapan pertama 0 sampai 2 tahun. Ada apa di tahapan perkembangan ini? Ya, sebelumnya yang namanya kita ambil sampai 2 tahun maksimal ya. Karena yang namanya perkembangan ataupun namanya pertumbuhan anak itu kan berbeda-beda. Secara fisik mungkin ada yang anak usia 9 bulan sudah jalan, tapi ada juga yang 1,5 tahun baru jalan. Nah itu kan kita tidak bisa menyamakan gitu ya, tidak bisa disamakan. Nah di sini yang kita langsung ambil ke 2 tahun. Kalau 2 tahun kok belum bisa jalan gitu ya, nah itu perlu dikonsultasikan gitu. Nah jadi untuk tahap-tahapannya, karena tadi yang pertama adalah sensori motorik, kita harus tahu dulu apa itu sensori motorik. Apa itu sensor? Tadi sensor tadi kan indera. Indera siapa Bu? Indera kita. Indra Brugman ya. Siapa itu ya? Oke, lanjut saja ya. Oke. Sensor tadi indera. Berarti semua indera yang ada di tubuh kita. Motorik gerakan. Motorik, ada motorik halus, ada motorik, nanti kita breakdown lagi. Jadi di sini ada banyak aspek ya. Yang pertama itu adalah motorik kasar. Misalnya dalam 0 sampai 2 tahun itu anak-anak bisa motorik kasarnya, dia bisa jalan. Misalnya ada tangga, dia bisa berjalan di tangga tanpa kita dampingi. Misalnya kita tetap di sebelahnya, cuman tidak yang kita tetah ya, tetah seperti itu. Atau dia bisa lompat-lompat. Kemudian yang motorik kasar seperti itu, jadi bisa jalan atau tanpa kita dampingi, atau mungkin bisa lompat-lompat atau bisa jalan dari itu motorik kasar. Kemudian kita ke yang kedua, motorik halus. Untuk tahap maksimal ya, kita berbicara maksimal ya, maksimal 2 tahun itu anak-anak sudah bisa paling tidak misalnya motorik halusnya menuang sesuatu. Misalnya menuang sesuatu, mungkin yang namanya
menuang kalau kita dia baru bisa satu ya, menuang. Dia belum bisa, oh ini ada gelasnya sesuai dengan itu, belum sampai sana. Ini. Berarti kita awal kita bicara tentang motorik kasar dulu. Motorik kasar apa dan motorik halus apa yang anak-anak usia 2 tahun itu wajarnya sudah memenuhi gitu. Kita ke situ dulu. Berarti kan nanti selanjutnya kalau belum memenuhi berarti ada lima aspek ya. Ada lima aspek. Yang pertama tadi motorik kasar itu ya tadi itu yang anak-anak secara fisik ya. Secara fisik berarti dia bisa jalan. Sudah bisa berjalan tanpa kita bantu. Tanpa kita bantu. Nanti dia disuruh berjalan, itu motorik kasarnya. Kemudian tadi misalnya dia bisa lompat-lompat sendiri. Kemudian dia bisa naik turun tangga, misalnya kalau di rumah ada tangga. Nah, seperti atau dia bisa menendang bola. Nah, itu motorik kasarnya. Secara fisik ya. Secara fisik ya. Kemudian yang motorik halus. Motorik halus itu menuang jadi ya, menuang. Atau ada pensil, dia mencoba untuk memegang, memegang, tapi meskipun memegangnya itu belum pas ya. Tapi karena memegang, dia mencoba untuk menulis atau menulis di tembok atau apa, biasanya kan seperti itu. Karena anak saya kan baru 1,5 tahun, jadi saya alami juga hal itu gitu ya. Nah itu kemudian yaitu menuang. Dia menuang sesuatu ke mana? Kemana ini? Ke botol. Tapi dia baru bisa menuang. Belum bisa mengira-ngira. Nah, belum bisa mengira-ngira, baru bisa menuang. Atau dia membawa sesuatu, membawa kemana, ke sini, membawa botol ke sana atau membawa botol ke sini. Kemudian anak-anak ini juga itu ya yang motorik halus. Kemudian ada juga selanjutnya tadi ada 5 aspek. Iya, baru 2 ya. Baru 2, motorik kasar, motorik halus. Kemudian yang ketiga adalah motorik kemampuan untuk kemandiriannya, secara sosial. Jadi contohnya di sini adalah kalau anak 2 tahun kemandiriannya harusnya sudah sampai tahap apa? Nah, misalnya dia mau memakai sesuatu dengan sendiri, meskipun itu nggak pas. Oh itu ya. Misalnya kanan kiri masih kiri kanan. Belum sampai ke sana, belum. Jadi masih karena dia modelingnya di rumah. Kalau saya kan sering pakai kaos kaki, itu kan sering melihat. Dia sering melihat memakai kaos kaki. Ketika dia ada kaos kaki, dia mencoba untuk memasukkan ke kakinya. Kaki, meskipun itu belum pas atau belum benar gitu ya. Tapi kan dia untuk mencoba untuk melakukan hal itu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya dia mencoba untuk berimajinasi, misalnya pura-pura nangis misalnya seperti itu. Berimajinasi. Iya. Untuk menarik perhatian orang lain. Oh.